Cooler merupakan salah satu hal yang wajib di beberapa sistem komputasi, apalagi kalian yang memiliki sebuah sistem PC komputasi untuk bermain gaming maupun komputasi server. Dan salah satunya adalah water cooling. Ini merupakan salah satu cooling yang kadang-kadang bisa menghandle panas prosesor yang tinggi, apalagi prosesor yang memiliki TDP tinggi. Kali ini saya akan mereview sebuah cooler air water cooling dari Secotep, yaitu Secotep BICE 240 mm. Ini ukuran radiator 240 mm dengan dua buah fan ARGB. Sebenarnya sih BICE nggak cuma 240 mm, ada yang ukuran 360 mm. BICE memiliki fitur monitoring pada water block-nya. Lalu apa sih yang diunggulkan dari Secotep bahwa produk ini mampu menghandle sebuah prosesor? Kalau di sini di box-nya terdapat TDP up to sampai 280 watt. Benarkah sampai 280 watt? Packaging dari BICE kalian sudah mendapatkan satu buah I/O water coolingnya 240 mm, dan kalian juga mendapatkan dua buah fan ARGB berukuran 120 mm. Ini bukan fan slim ya. Rata-rata I/O water cooling itu fan-nya standar ketebalannya 25 mm. Bracket Intel dan AMD juga thermal paste dan manual user. Fan dari paket pembeliannya dua buah 120 mm dengan ketebalan 25 mm. Untuk soket dari fan ini terdapat 4 pin PWM plus 3 pin ARGB untuk mensinkronkan pewarnaan LED pada blade fan dari BICE ke motherboard kalian atau kontrol RGB lainnya. Selain itu, fan ini memiliki speed fan 800 sampai 1800 RPM kurang lebih 10% dengan pressure sekitar 2,28 mm H2O. Untuk airflow-nya sebesar 83,8 CFM dan untuk noise-nya sekitar 28 dBA. Untuk bearing yang digunakan adalah hydraulic bearing. Water block pada BICE ini menurut saya keren sih. Dia memiliki sebuah monitoring thermal dan beberapa indikator power TDP, performance dari si CPU kalian. Dan untuk water block ini memiliki tinggi sekitar 57 mm dengan ukuran 70 x 70 mm. Selain itu, water block pada BICE memiliki speed dari 1800 sampai 3000 RPM kurang lebih 10%. Menggunakan teknologi bearingnya adalah keramik bearing. Dan di sini terdapat beberapa pin, yaitu pin USB 2.0 9 pin yang bisa kalian hubungkan ke 9 pin motherboard untuk mensinkronisasi dan pembacaan data dari CPU kalian. Untuk layarnya sekitar 3,4 in dan cool plate-nya terbuat dari tembaga. Ini cool plate-nya keren sih. Kalian bisa lihat ini di tengahnya tuh kelihatan datar. Water block ini memiliki material tube dari EPDM dan dia di sleeve, jadi kelihatan bagus sekali sih. Keren, fittingnya juga ini build quality-nya sangat bagus. Selain itu, untuk tube-nya panjangnya sekitar 380 mm. Cukup panjang sih ini. Untuk beberapa PC entusias yang menggunakan beberapa casing ATX, medium full ATX atau full ATX yang tinggi, ini sebenarnya sangat cocok sekali. Jadi nggak terlalu pendek untuk tube EPDM-nya ini. Bracket dari BICE menurut saya supportnya cukup lengkap. Dari Intel 115X 1217 series dan 1851 juga 2000 series. Dan AMD-nya ini sudah support dari AM3, AM4, dan AM5. Kalau untuk seri FM, FM2 itu fosil, mungkin sudah tidak dipakai. Jadi jarang sekali cooler support untuk AM3 ke bawah. Berikutnya kita akan mengetes specs pack.
dan stress test dari si cooler ini. Untuk spesifikasi test bench ya, kita menggunakan Ryzen 9 9900X dengan dua buah metode default, dan yang satunya adalah PBU tuning. Hasil dari pengetesan secara default bahwa BIOS 240 mm mampu menghandle Ryzen 9 9900X. Pertama, kita dari core clock average, bahwa untuk Cinebench R23 multi-core test routing sekitar 10 menit, average core clock sekitar 4,8 GHz. Dan di sini yang paling tinggi itu adalah terjemah CPU profile, average-nya di 48,44. Dan untuk CPU package power paling tinggi ditempati oleh Cinebench R23 multi-core test routing dan Cruncher Pi5P. Yang ini biasanya yang kalian cari jadi patokan ya. Untuk tes defaultnya, Cinebench R23 multi-core rata-rata di 60 derajat Celcius. Ini sih rata-rata di 60 derajatan ya. Dan yang paling kecil adalah di OCCT benchmark. Average-nya berada di 57. Maksimumnya paling tinggi berada di 3D Max CPU profile sekitar 80 derajat Celcius. Dan untuk PBU tuning, average paling tinggi dipegang oleh Cinebench R23 multi-core di 5,3 GHz. Selanjutnya untuk CPU package power, ini yang biasanya kalian jadikan acuan, mampu sampai berapa watt, klaimnya tuh segini mampu nggak? CPU package power PBU tuning tertinggi berada di Cinebench R23 multi-core, berada di 249 watt. Ya ini selisih sedikit ya, mungkin 250 watt, jadi dinego jadi 249 watt. Dan average rata-ratanya berada di 238 watt untuk Cinebench R23 multi-core. Dan yang untuk lain-lain ya paling di Cruncher Pi5P di 151 watt. Berikutnya di CPU day average, bahwa untuk pengetesan PBU tuning dengan Cinebench R23 multi-core test routing 10 menitan, yang saya dapatkan di sini adalah maksimum temperatur dari Ryzen 9 9900X dengan BIOS 240 mm itu di 90 derajat Celcius dengan average 87 derajat Celcius. Dan yang tertinggi kedua adalah OCCT benchmark di 89 derajat Celcius.
Di beberapa hasil pengetesan benchmark yang saya lakukan, bahwa bisa saya tarik kesimpulan I/O 240 mm BICE dari Secotep ini sangat mampu menghandle sekali bahwa panas dari si Monster 9900X bisa dihandle dengan baik dengan maksimum temperatur di 90 derajat Celcius dengan average-nya itu di 80 derajat Celciusan. Saya lepas power limitnya itu sekitar 249 voltan. Dan yang saya suka di sini adalah radiatornya ini tebal. Dia memiliki radiator tebal untuk penyerapan panas yang lebih baik dan pelepasan panas yang lebih baik juga di beberapa rongga-rongga fin yang cukup rapat. BICE memiliki dua varian warna hitam dan putih dengan aksen ARGB yang pada fan-nya bisa kalian sinkronkan pada motherboard maupun beberapa kontrol aftermarket yang support 3 pin ARGB. Ini sangat cocok sekali untuk ARGB lovers tentunya. Selain itu juga terdapat sebuah monitoring pada water block-nya. Untuk monitoringnya ini nggak hanya kalian pasang ada USB 2.0 9 pin pada motherboard. Kalian juga harus menginstal software dari Secotep BICE. Bisa kalian download webnya Secotep ya tentunya ya. Misal kalian bingung, nanti saya kasih link pada deskripsi video ini. Jadi kalau misal kalian pasang aja USB 2.0-nya ini tanpa kalian menginstal dari softwarenya, ya ini nggak mungkin kebaca. Dan menurut saya untuk harga di bawah 1 juta rupiah, kalian bisa cek sih Secotep BICE 240 mm berwarna putih maupun hitam. Itu sekitar harganya 800 sampai 900 ribuan. Tergantung penjualnya ya. Dan BICE ini distributornya adalah S-Gear Indonesia. Kalian bisa cek sendiri. I/O water cooling 240 mm dan ketebalan 27 meter. Kalian yang ingin build komputer PC gaming menginginkan color kelip berwarna putih. Saya suka aksen putih dengan fan RGB. Ya, ini mungkin jadi salah satu wishlist inceran kalian. Menurut saya sih ini oke. Dan kalau untuk beberapa PC entusias yang ingin bertanya, silakan oret-oret di kolom komentar. Saya Mr. Mahdi, sampai ketemu di beberapa ulasan part PC selanjutnya.